Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayoman Indonesia. Nama Didia Andira Umar, STB 563, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin menjelaskan terkait judul penelitian, yaitu pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Nah, di sini kita buka dulu data yang sudah diberikan oleh Pak Wido, yaitu data yang harus kita coding. Analisis data ini dipahami. Setelah udah dipahami, baru kita bisa melihat untuk membuat codingnya. Nah, di sini tambahkan sheet. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya. Nah, di sini jadilah codingnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kan di raw datanya itu ada jenis kelamin, usia, vonis, bulan, yaitu pendidikan, kasus, pembinaan. Jadi untuk memudahkan kita membuat coding, kita pahami dulu, kita buat di sini jenis kelamin, pendidikan, usia, kasus, vonis, pembinaan. Nah, di sini kan jenis kelaminnya kenapa hasilnya hanya satu, kodenya satu, karena di sini juga jenis kelaminnya hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Setelah itu di usia ini setelah kita baca di data ini, di sini saya dapat membagi menjadi 5 dengan selisih, yaitu 10 tahun. Ya, ini 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Setelah itu untuk vonis dibagi menjadi 7 dengan selisih 10 bulan. Di sini kita bisa membedakannya, kalau usia itu tahun, vonis itu bulan. Dan selisihnya untuk usia itu dia 10 tahun dan vonis itu 10 bulan. Dan untuk vonis dibagi menjadi 7, 46 sampai 55, 56 sampai 65, 66 sampai 75 dan seterusnya. Dan untuk pendidikan di sini dibagi menjadi 5. Tidak tamat SD, SMP, SMA, sarjana. Ini juga didapat dari data pendidikan. Kita baca dulu terlebih dahulu ada berapa, baru kita bisa masukkan ke dalam coding. Dan begitu juga untuk di kasus ini ada 6. Di sini ada korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, perlindungan anak dan lain-lain. Nah, untuk pembinaan di sini ada 8, dibagi menjadi 8, yaitu kerohanian, laundry, menjahit, pertanian, peternakan, PKBM, pramuka, dan seni. Setelah coding ini dibuat, baru dimasukkan ke dalam data yang awalnya belum diolah. Seperti ini, dimasukkan codingnya sesuai yang diarahkan oleh Pak Wido menjadi seperti ini. Bisa kita satu-satu untuk mengubah datanya menjadi angka. Bisa juga kita menggunakan kode. Nah, untuk kodenya bisa seperti yang diajarkan oleh Pak Wido. Nah, setelah coding dibuat, kita tambahkan lagi sheet kedua. Tapi sebelum kita untuk mengubah sheet kedua, di sini juga ada tabel X dan Y. Jadi di sini kita perhatikan dulu sebelum membuat coding segala macam. Di sini tabel X Y-nya ditambahkan juga. Sudah ditambahkan, baru kita masukkan ke
Sheet kedua ini hanya berisikan jenis kelamin, coding usia, coding vonis, coding pendidikan, coding kasus, coding pembinaan, X dan Y. Setelah udah dibuat, lebih simpel karena dibuat seperti ini, kita untuk mengambil data untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, setelah udah kita buat datanya seperti ini di sheet kedua, sudah dipastikan sesuai, di copy paste, baru kita buka SPSS. Nah, di SPSS ini kita buka data view. Data view ini kita masukkan data dari yang sudah kita buat di sheet kedua. Di copy, dan dipindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah keluar, kita baru buka ke variable view. Di variable view ini kita ke name, ke varia. Di sini kita samain dengan yang di Excel, yaitu jenis kelamin, coding usia, coding vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, X dan Y. Ya, vonis. Pendidikan. Kasus. Pembinaan, X dan Y. Tapi untuk yang di ketujuh, kolom 7 dan kolom 8 ini kita masukkan dari religiusitas dan kontrol diri. Religiusitas, kontrol diri. Nah, setelah itu udah selesai semua, kita ubah desimalnya menjadi 0. Udah, setelah diubah semua jadi 0, di sini di label ini
kita isi kembali. Tapi biasanya yang Pak Wido jelaskan itu dia disingkat, misalkan jenis kelamin itu JK, usia itu US, atau vonis itu VON, atau pendidikan PNDK, seperti itu. Tetapi saya di sini tulis tidak saya singkat karena biar memudahkan. Nah, untuk di kolom ke-7 dan di 8 ini kita isi X dan Y. Nah, setelah itu measure-nya kita ubah menjadi nominal. nominal dan X Y nya ini kita ubah menjadi scale. Nah, setelah udah kita balik lagi ke data view. Setelah udah kembali ke data view ini, kita analis ke deskriptif statistik, yaitu frekuensi. Frekuensi ini kita masukkan semua kecuali X dan Y. Nah, setelah itu pencet OK. Sebelum dipencet OK, kita ke statistik. Statistik ini kita centang mean, median, sums, habis itu steady deviation, variance, range, maksimum, minimum, mean, mean. Habis itu klik continue, terus OK. Nah, di sini keluar tabel datanya. Nah, setelah udah keluar tabel datanya, kita balik lagi analis deskriptif, frekuensi, X dan Y. Terus di sini kita displaynya kita matiin. Baru klik OK. Nah, di sini keluar statistiknya. Nah, setelah udah keluar, kita balik lagi ke analis. Nah, setelah balik lagi ke analis ini, kita balik ke regression. Nah, udah kita analis tadi 2 kali di deskriptif statistik, kita ke regression. Regression ini kita ke automatic linear.
Nah, kita ke regresi, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Di regresi kita bukan ke automatic linear tetapi linear. Nah, di linear ini kita ubah, kita masukkan X nya di independen dan Y nya di dependen. Setelah itu kita save. Save ini kita centang unstandardized ini, baru klik continue. Oke, habis itu kita klik oke. Nah, di sini kita dapat tabel model summary dan ANOVA. Setelah itu balik lagi ke analis. Kita balik lagi ke analis. Baru di sini saya cek terlebih dahulu. Sini kita kita ke non parametric test, yaitu ke one sample KS. Nah, di one sample KS ini kita masukin data yang kita udah cari, yaitu unstandardized residual yang kita cari tadi. Masukkan. Nah, udah dimasukin, baru kita klik oke. Untuk dapat one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah kita udah dapet ini, udah semua nih, baru kita buka ke Word. Kita buka di Word ini untuk kita pindahin dari hasil yang kita sudah cari tabelnya. Pindahin. Ini kita pindahin tabel yang udah kita analisis tadi di SPSS ya. Habis itu udah kita pindahin terlebih dahulu semuanya.
Nah, untuk yang model Sumeri dan Onova ini kita screenshot layar. Salin. Habis itu kita buka lagi Word kita. Nah, ini yang kita screen layar tadi ya. Udah kita screen layar, kita pindahkan ke Word model Sumeri, dan yang satu lagi itu ada yang Onova-nya. Onova-nya juga sama, kita screenshot layar. Kita salin. Setelah kita salin, kita buka lagi Word, terus kita pindahkan ke Word. Nah, setelah kita udah dapat hasilnya seperti ini, kita pindahkan juga sampel yang untuk Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini udah kita pindahin nih. Udah dapet sampelnya. Setelah kita udah dapet semua nih tabelnya, udah kita pindahin semua ke Word, baru kita bisa interpretasikan dari hasil tabel tersebut yang sudah kita jumlahkan, yang sudah kita hitung melalui SPSS. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan yang sudah saya interpretasikan. Di sini ada jenis kelamin yang sudah saya interpretasikan, hanya terdapat satu kategori, yaitu laki-laki, karena hanya ada satu nilai frekuensi. Sesuai data yang sudah kita lihat, ya memang benar hanya ada satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Kemudian di usia ini responden dibagi ke dalam 5 kategori usia. Kategori pertama 1:15 orang, 7,9%, sesuai dengan tabel yang sudah kita hitung melalui SPSS. Kategori kedua 44 orang, 23,3%, ya bisa kalian lihat. Kategori ketiga 45 orang, 23,8%. Kategori keempat 37 orang, 19,6%. Dan kategori kelima 48 orang, 25,4%. Jadi kita setelah interpretasikan, di sini kita mengambil hasilnya, yaitu sesuai data. Jadi kita bisa pastikan sesuai dengan hasil yang sudah kita hitung melalui SPSS. Kemudian di vonis ini responden memiliki lama hukuman berbeda. Yang paling banyak memiliki vonis di kategori 42 orang dengan 22,2%. Sini bisa kalian lihat di kategori keempat 22,2%.
Dan paling sedikit kategori ketujuh, 6 orang. Kategori ketujuh dengan 3,2%. Untuk pendidikan, responden terbagi dalam 5 tingkat pendidikan, terbanyak pada kategori ke-3 dan 4 masing-masing 41 orang. 3 dan 4, 41 orang. Dan terendah pada kategori kedua, 32 orang. Ini menunjukkan variasi tingkat pendidikan sebagian besar berada di tingkat menengah. Kemudian jenis kasus yang menjerat narapidana terbanyak pada kategori ke-6, yaitu 42 orang dengan persen 22,2%. Dan yang paling sedikit pada kategori ke-5, 23 orang dengan persentase 12,2%. Kemudian pembinaan ini yang diterima paling banyak di kategori ke-5 dengan 30 orang, paling sedikit di kategori ke-7, 17 orang. Nah, kemudian statistiknya ini, religiusitas narapidana tergolong tinggi secara umum, nilai maksimal 60 dan rata-rata 51,54 maksimum. Kontrol diri mereka juga cukup tinggi dengan rata-rata mendekati 94 dari 118. Terdapat variasi dalam keduanya, yang berarti tidak semua narapidana memiliki tingkat religiusitas dan kontrol diri yang sama. Nilai minimum pada religiusitas yaitu 15 dan kontrol diri 30, menunjukkan ada responden dengan tingkat yang sangat rendah di kedua aspek. Yaitu di uji determinasi, yaitu model Sumerinya, yaitu uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen, dalam hal ini religiusitas, terhadap variabel dependen, dalam hal ini kontrol diri. Uji ini ditunjukkan melalui nilai R2 atau R2 pada tabel model Sumeri. Bisa kalian lihat di tabel yang sudah kita hitung melalui SPSS. Nilai R2 atau R2 sama dengan 0,675 atau 67,5%. Artinya 67,5% variasi atau perubahan dalam kontrol diri narapidana dijelaskan oleh religiusitas. Dengan kata lain, tingkat religiusitas mempengaruhi sebesar 67,5% terhadap kontrol diri mereka. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap kontrol diri narapidana, yaitu sebesar 67,5%. Ini berarti program keagamaan atau peningkatan spiritualitas di dalam lapas berpotensi besar dalam membantu narapidana meningkatkan pengendalian diri mereka. Kemudian uji signifikasi dari tabel ANOVA. Nilai F sama dengan 388,561. Ini adalah nilai F hitung yang menunjukkan kekuatan model regresi. Di sini bisa kalian lihat 3 sesuai. Nilai ini tergolong sangat tinggi, menandakan model regresi sangat kuat. Berdasarkan ujian ANOVA, diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang menguji pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri adalah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa religiusitas benar-benar berpengaruh terhadap kontrol diri narapidana secara statistik. Uji sampel Kolmogorov-Smirnov.
Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS digunakan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi terdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal residual adalah salah satu syarat penting dalam analis regresi linier. Nilai signifikansi ASYP sig 2 Taillet sama dengan 0,057. Sini bisa kalian lihat sesuai dengan tabelnya. Nilai ini dibandingkan dengan nilai alfa sama dengan 0,05 sebagai batas signifikan. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, residual dari model regresi terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana. Sekian interpretasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya terima kasih atas ajaran selama ini yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Wido. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.